Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tiang Politik. Sungguh luar biasa, kemenangan besar bagi seluruh rakyat Indonesia sudah di depan mata. Setelah menanti selama belasan tahun, RUU perampasan aset ini akhirnya menemukan titik terang dan siap untuk disahkan. Teman-teman, DPR telah mengetok palu. Janji aturan penting ini akan disahkan pada 15 Desember 2026. Bahkan teman-teman, jika sampai janji tersebut dilanggar lagi, seluruh rakyat Indonesia siap bersatu menuntut dan memaksa para anggota dewan untuk mundur dari jabatannya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita cek faktanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah hasil ini audiensi dengan siapa pun? Ya di DPR RI kita di pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Nah, dengerin teman-teman. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan. Ya. Pimpinan DPR berjalan siap mengundurkan diri dari siap mengundurkan diri, teman-teman. Dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih sudah ketok palu, teman-teman. Ya, artinya masih oke, 4 bulanan lagi, teman-teman. Penutupan tahun ini tahun 2026 itu kan di 1 Desember tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR Pak Dasko bahwa insya Allah RUU perampasan aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15 Desember. Oke, kita tunggu teman-teman. Kemudian terkait dengan kenapa pimpinan DPR sekarang saya berdua dengan Sari, Pak Dasko ada bersama Pak Sahan, Pak Cucun ada di menerima masyarakat atau aspirasi dari buruh. Ya memang kami membagi tugasnya, karena kan saya maju sampai tadi mimpin paripurna, Pak Dasko mimpin paripurna, saya tadi ada bagi-bagi tugas teman-teman. Ini memang pimpinan ada satu ketua, Pak Ketua memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat, mempunyai tugas masing-masing untuk pembagian tugasnya. Dan teman-teman, tidak, kita sepakat, kita sama-sama. Kita sepakat cuma dua keputusan kita. Sepakat Satu, teman-teman. sahkan RUU perampasan aset. Dua, hukum mati koruptor. Apabila ada yang merongrong mengucapkan ucapan di luar itu, dialah yang ingin memecah belah bangsa, teman. Dengerin teman. Dialah yang disisipkan atau ditutupkan untuk berhadapan. Hari ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini kop resmi dari negara bergambar Garuda. Saya baca, mohon diperhatikan baik-baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan, perekonomian negara dan kepentingan masyarakat dengan ini berkomitmen. Komitmen teman-teman. Satu, bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, masih ada lagi teman-teman. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah
Oke. Untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, Ya, harus sungguh-sungguh. cermat, efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Tiga, teman-teman. DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Kita tunggu teman-teman, 15 Desember 2026. Kita tunggu. Hidup rakyat. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari Oke, kita nantikan ini teman-teman. pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Kita tunggu teman-teman. Aspirasi sudah disampaikan dan pimpinan DPR sudah menandatangani bahwa kalau 15 Desember 2026 Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan, pimpinan DPR akan mengundurkan diri. Waduh, mengundurkan diri ya teman-teman. Kita tunggu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam dulu teman-teman, biar mendengarkan. Ya, yang kedua, dalam pembahasan tadi juga disampaikan bahwa teman-teman diundang untuk memberikan keterangan dan masukan agar bersama-sama dengan Komisi 3 melakukan pembahasan RUU pembahasan aset. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa DPR sudah mendengarkan dan menerima aspirasi dan memastikan 15 Desember 2026 RUU perampasan aset sudah disahkan paling lambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 wakil ketua DPR menyatakan siap mundur kalau mereka tidak mengesahkan RUU perampasan aset sampai 15 Desember tahun 2026 ini. Dan ini adalah hasil dari demonstrasi di hari ini. Salah satu hasilnya adalah telah ada audiensi antara masyarakat Pati Bersatu dengan pimpinan DPR ini, dan mereka menandatangani surat komitmen berjanji akan mengesahkan paling lama itu di tanggal 15 Desember tahun 2026. Sekali lagi, kalau mereka tidak bisa, mereka siap mundur. Oke, secara garis besar teman-teman, ada 4 kelompok yang kemudian melakukan aksi di tanggal 27 Agustus dengan tuntutannya yang masing-masing. Semua menjadi fokus, tapi ada 2 juga yang menjadi fokus. Yang pertama adalah RUU perampasan aset. Yang kedua adalah hukuman pidana metong bagi para koruptor. Kenapa? Karena kita masyarakat Indonesia sudah sangat muak sekali dengan para praktik korupsi dan kemudian sudah tersistematis di negara ini. Benar sekali. Nah, tetapi teman-teman, yang perlu diingat adalah pengesahan RUU perampasan aset menjadi undang-undang, dan ketika undang-undangnya sudah diterapkan, maka aparat penegak hukum itu mempunyai kewenangan yang cukup besar, teman-teman. Sehingga selain pengesahan, aku pribadi merasa perlu adanya reformasi dari aparat penegak hukum ini. Karena kalau tidak, akan mempunyai resiko besar untuk penyalahgunaan dari kewenangan yang besar ini. Kita masyarakat Indonesia sudah sangat muak dengan segala macam hal yang terjadi di negara ini berkaitan dengan masalah praktek korupsi. Di tengah berbagai kondisi yang ada di negara ini, terus kawal dan terus suara kawal. Dari kesepakatan ini, entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Dan mohon mereka nanti dijaga keselamatannya lewat Pak Dasko supaya bisa memberitahukan kepada aparat kepolisian, ya Pak ya. Jangan kasar terhadap rakyatnya. Jangan kasar teman-teman. Seperti itu. Tetapi apapun kami sih nggak masalah kalau memang ada aparat yang mau kasar sama rakyat, ya kami balik juga. Rakyat akan kasar pada mereka. Bahwa korupsi ini memang sebagai biang hancurnya negara ini, biang kesengsaraan rakyat, Pak. Kami dari desa yang sangat jadi korban yang sangat terasa. Mungkin Bapak kalau ada korupsi itu
Ya biarkan saja Bapak masih punya gaji, punya fasilitas, punya tunjangan, bisa makan enak. Ya. Biar ada korupsi di Indonesia, Bapak masih kaya. Ya. Tapi kami Pak, ada korupsi, kemudian efeknya keuangan negara berkurang, terus ada kebijakan penerapan pajak untuk rakyat. Nah itu efek korupsi itu yang sangat terpengaruh itu rakyat kecil Pak. Kami tidak ikhlas uang dari pajak kami dibuat untuk membayar jenengan-jenengan yang justru bukan meningkatkan kesejahteraan kepada kami, tapi justru malah memberikan kesengsaraan kepada kami. Nah, salah sengsara rakyat. Akan kami cabut mandat itu Pak, meskipun dari prosedur tidak bisa, tapi wallahi Pak, kami akan wiridan, kami zikir sehingga nanti Allah yang akan mencabut lewat doa-doa kami dan lewat kesengsaraan yang kami alami. Kami tidak mau melawan negara, kami hanya lewat doa saja. Saya beritahukan 15 Desember kami akan melakukan aksi seperti hari ini. Kami menunggu. Oke, kita sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Saya bangga hari ini. Harus dong, harus bangga. Saya menangis. Saya melihat hari ini kekuatan rakyat Indonesia ini. Hebat teman. Bahwa DPR RI hari ini telah memanggil kita untuk berbicara tentang bagaimana pengesahannya. Ini bukan karena kami kawan. Ini karena kalian semua. Perkenankan saya menyampaikan laporan Ketua Komisi 3 DPR RI atas perkembangan penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan pidana. Biar nggak tegang pantun ya. Pergi ke pasar membeli keset agar tak jatuh diikat dengan tali. Segera sahkan undang-undang perampasan aset agar kerugian negara pulih kembali. Ya, rekan-rekan, yang pertama saya perlu menyampaikan kedudukan regulasi dan target penyelesaian. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan undang-undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Nanti teman-teman. Ya, penyusunan RUU perampasan aset disahkan setelah kita kemarin mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Lalu selanjutnya kita segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, sehingga terjadilah yang namanya satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa dimerahi sama kalian. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Kalian sudah cair, kalian pulang. Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang sudah membandingi Anda pada saat Anda diciduk oleh aparat? Hidup ojol! Kalian kalau mau buang sampah jangan di Jakarta, silakan ke Pati. Di Pati. Kalau kalian datang lagi 15 Desember, disahkan RUU itu, jangan pernah injak lagi Jakarta. Kami akan usir dengan ojol semua. Akan mau ikat Pati. Kalian sudah mengecewakan kami. Kami kecewa, datang jauh-jauh. Logistik kami saling estafet, hasilnya kalian tidak ada sama kamu. Kalian busuk. Hidup ojol. Saya warga Jakarta, saya sama yang sekarang ini marah. Kami semua kecewa, semua yang demo di sini nggak ada. Rekan-rekan saya ojol, kecewa. Yang lainnya kecewa. Selesai kok. Selesai katanya sampai selesai, sampai mati, sampai selesai itu undang-undangnya. Mana janjinya potok? Orang Pati, jangan bacotnya doang, berani. Main-main kamu sama orang Jakarta, nggak bisa. Kita bela-belain. Kita kan dari awal sudah harus damai. Itu berakin kita semua. Mana naik buat kalian? Kami tidak minta dibalas. Apa kita nyari pamor? Tapi kami hanya minta, kalian nggak ada yang bilang terima kasih kami semua. Kita nggak minta. Kami nolong tanpa pembalas. Waduh. Aman ya? Aman. Bingung banget dah. Itu kan teman-teman dari Pati datang ke DPR bawa tuntutan. Perwakilannya diterima pimpinan DPR. Terus sudah ada perjanjian tertulis soal RUU perampasan aset. Habis itu mereka milih pulang, tertib. Malah ada yang ngomel. Ya kok pulang?
Kok gitu doang? Sampai ada yang nuduh mereka dibayar, ditunggangin dan macem-macem lah. Bentar dah. Maunya apa sih kalian-kalian ini nih? Maunya apa? Demo kan bukan lomba siapa yang paling lama bertahan di DPR. Lu datang bawa tuntutan, lu tekan supaya mereka mau denger. Sekarang udah ada janji tertulisnya. Ya terus maunya apa? Apalagi gitu. Emang gue ngerti ini belum selesai. Janji itu sekarang tinggal dibuktiin tuh nanti tuh tanggal 15 Desember. Kalau nanti nggak ditepati, datang lagi, tekan lagi, tagih lagi. Dan sekarang nih ya, ada masa lain yang baru datang nih di DPR. Ya silakan, punya tuntutan sendiri juga silakan. Mau lanjut sampai jam 6 silakan. Tapi bukan berarti masa Pati harus ikut bertahan. Cuman karena kelompok lain masih di sana. Enggak. Apalagi dari awal mereka bilang nggak akan rusuh. Mereka datang tidak untuk rusuh. Nah yang gue nggak ngerti justru standar sebagian orang. Demo baru dianggap serius kalau pagar jebol. Gitu. Demo yang keren tuh begitu. Atau gimana sih? Baru dianggap berani kalau bentrok. Harus ada yang luka dulu. Kalau begitu yang lu lihat bukan lagi tuntutannya, yang lu lihat malah ada yang rusuh apa enggaknya, kan aneh. Kalau tujuan lu memang mau nekan DPR supaya mereka mau denger, hari ini mereka udah ketemu, udah clear. Jadi maunya apa? Kita tuh sebenarnya nunggu perubahan atau nunggu keributan sih, Nah ini teman-teman, kita lihat Pak Dasko sebagai pimpinan DPR sudah menandatangani. Jadi apalagi yang perlu diananya teman-teman? Kalau dari awal kan komitmen kita ke Senayan tuh kita menyuarakan aspirasi dengan cara yang damai. Dan tadi alhamdulillah berhasil teman-teman. Sekarang Pak Dasko sudah menandatangani, salah satu pimpinan beberapa pimpinan DPR sudah menyepakati. Nanti kita tunggu aja teman-teman tanggal 15 Desember apa yang akan terjadi. Kita terus kawal, kita pastikan kalau menjadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ini sah. Mengundurkan diri dari status DPR-nya. Pimpinan dan anggota, jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinan kan jadi menjadi anggota. Ini teman-teman, kita tunggu aja teman-teman. Kita nggak perlu rusuh, nggak perlu yang gimana. Yang penting aspirasi kita sudah didengar oleh DPR, sudah disepakati, dan ini sudah tanda tangan di atas kertas ya teman-teman. Kita tunggu nanti apa yang akan terjadi. Yang bisa tadi diganti harus. Oke, kita kawal, kita pantau terus pokoknya teman-teman. Doakan semoga apa yang diinginkan masyarakat Indonesia ini segera tercapai. Oke, damai ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, melihat seluruh rangkaian dinamika pergerakan masyarakat pada 27 Agustus hari ini hingga lahirnya kesepakatan penting di gedung parlemen menjadi momentum sejarah yang sangat membanggakan. Perjuangan rakyat kecil yang dilakukan secara tertib, damai, dan konsisten akhirnya membuahkan hasil nyata yang patut kita acungi jempol ya teman-teman. Teman-teman, hari ini kita tidak sedang merayakan kemenangan kelompok tertentu, partai politik, atau tokoh individu manapun. Ini adalah kemenangan murni bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama bertahun-tahun, banyak orang merasa pesimis bahwa suara rakyat dari daerah kerap diabaikan ketika berhadapan dengan tembok tebal di Senayan sana. Namun peristiwa hari ini mematahkan keraguan tersebut. Keteguhan hati warga yang datang jauh-jauh dari berbagai pelosok daerah, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan menghadapi berbagai hambatan di perjalanan, akhirnya membuahkan hasil keberhasilan mereka di Dewan Perwakilan untuk menetapkan momentum tegas adalah bukti nyata bahwa kedaulatan tertinggi di negeri ini memang berada di tangan rakyat. Teman-teman, hal paling krusial yang patut dicatat
dari perjuangan hari ini adalah lahirnya komitmen dari tanggal pasti dari Dewan Wakil Rakyat di Senayan. DPR secara resmi telah menetapkan batas waktu tegas, yaitu tanggal 15 Desember 2026 sebagai tanggal pengesahan rencana undang-undang perampasan aset. Tak hanya itu teman-teman, para anggota Dewan juga mengikrarkan janji terbuka jika sampai tanggal 15 Desember 2026 RUU perampasan aset tersebut gagal disahkan, maka mereka menyatakan siap mundur dari jabatan sebagai anggota DPR. Bagi masyarakat awam, pernyataan ini adalah angin segar yang sangat berharga. Ini bukan lagi sekedar janji manis tanpa kejelasan, melainkan jaminan pertaruhan jabatan yang akan terus dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia hingga hari penetapan. Teman-teman, bagi orang awam yang masih bertanya-tanya mengapa RUU perampasan aset ini begitu penting, jawabannya sangat sederhana. Agar para pelaku korupsi tidak bisa lagi menikmati harta haramnya atau harta kejahatannya ya teman-teman. Selama ini sanksi penjara bagi pelaku korupsi kerap dianggap belum memberikan efek jera secara maksimal. Masih banyak koruptor yang dipenjara beberapa tahun namun setelah bebas masih bisa hidup mewah. Melalui aturan baru ini, negara memiliki wewenang penuh untuk mengejar, menyita, dan memiskinkan koruptor sampai ke akar-akarnya, lalu mengembalikan seluruh harta haram tersebut ke negara. Uang rakyat yang berhasil diselamatkan itu nanti bisa langsung dialokasikan untuk kepentingan publik, infrastruktur jalan rusak atau membangun fasilitas sekolah yang layak, membiayai layanan kesehatan, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Teman-teman, nilai tambahan yang membuat perjuangan hari ini terasa amat bermartabat adalah kekedewasaan dan ketertiban dari para peserta aksi. Di tengah kepungan rumor, provokasi, serta rasa lelah perjalanan panjang, masa aksi berhasil membuktikan bahwa unjuk rasa bisa berlangsung dengan sangat tertib, aman, dan kondusif. Oke teman-teman, kita wajib mengapresiasi apa yang sudah dilakukan saudara-saudara kita di Senayan yang sudah menyuarakan aspirasi dengan cara dewasa, damai, dan tetap kondusif. Dan jangan lupa tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Saya, host Tiang Politik, pamit undur diri. Merdeka, merdeka, merdeka.